Yohoy minasan, Ren Sanjo. Oke, teman-teman, kita akan segera sampai di penghujung akhir serial ini. Dan di episode lalu saya juga baca komentar-komentar dari kalian tuh bener-bener, wah kayaknya antusias banget ya kalian. Udah nanti-nanti saya bahas-bahas Digimon dan juga jawaban-jawaban kalian di sini luar biasa banget lah. Salut sama kalian semua yang udah setia ngikutin review dari saya ya teman-teman. Waduh, luar biasa lah. Makasih udah selalu mendukung channel ini teman-teman. Dan sehingga saya bisa memenuhi komitmen saya sejak awal saya nge-review Digimon Adventure 2020 ini, di mana saya berkomitmen bahwa saya akan menyelesaikan ini sampai akhir dan terwujudlah sampai sekarang teman-teman. Benar-benar, mau nangis teman. Aduh, terharu teman-teman, udah mau episode terakhir minggu depan dan sekarang udah episode 66, berarti besok episode ke-67 teman-teman ya. Jadi langsung aja kita mulai teman-teman. Ini yang akan menentukan nasib kita. Crystal Gate open. Oke, segmen pertama pergerakan Negamon ya teman-teman. Di sini benar udah gencar banget lah pokoknya. Kemarin kan kelihatan tuh kalau di dunia manusia tuh udah muncul retakan, tiba-tiba muncul jadi tambah banyak teman-teman, ditambah seluruh dunia ini jadi kayak memudar gitu ya teman-teman. Udah banyak retakan, gitu. Terus ini sekeliling jadi memudar juga, jadi kayak warna monokrom hitam putih gitu. Udah kayak kertas ujian di fotokopi pak. Aduh. Kertas ujian fotokopi buram. Ada apaan sih garing. Di tiap retakan juga keluar tentakel Negamon yang siap untuk melahap segalanya teman-teman. Dan di saat yang sama Negamon mulai berevolusi menjadi Kuzurumon. Dan kemungkinan seluruh network ini emang udah dilahap sama dia ya, jadi putih kosong ini teman-teman. Koshiro pun dia gak bisa menganalisa Negamon karena laptopnya blue screen, tapi dia bisa merasakan kalau Negamon itu sedang berkembang. Betulnya ini blue screen gini jadi kayak di Our War Game ya teman-teman, yang pas isinya si Taichi ngehang terus ya gitu. Ya blue screen gitu teman-teman. Tapi kemudian anak-anak ini mulai bergerak dan nyusun rencana. Howomon, Rosemon, Fikemon, dan Hercules Kabuterimon ini nyerang tentakel-tentakel yang mau menginvasi kedua dunia, sementara 4 Digimon yang lain yaitu Serapimon, Opanimon, Wargreymon, dan Metal Garurumon ini maju. Serapimon dan Opanimon itu jadi support yang nahan serangannya si Negamon, si Kuzurumon ini. Habis itu dia ngasih buff ke Wargreymon dan Metal Garurumon supaya mereka bisa mengakhiri riwayatnya si Kuzurumon ini. Gitu teman-teman. Ini udah bagi-bagi tugas, ujung-ujungnya Taichi Yamato lagi pak. Aduh. Udah kayak lawan Apokalimon dulu ini teman-teman, ya kan? Semuanya bagi tugas, tapi yang finishing tetap Taichi sama Yamato gitu loh. Nah, ini juga si Negamon kan sempat diliatin bahwa dia tuh merasa terancam pas anak-anak datang mendekati dia, dan dia tuh melihat mereka semua tuh dalam wujud crash, teman-teman. Ini kan seperti yang udah dijelasin kemarin bahwa si Negamon sama crash ini kan bertolak belakang ya, teman-teman. Jadi seperti itulah. Bertolak belakang apanya, instingnya kan, ini insting untuk melanjutkan dan insting untuk mengakhiri gitu, teman-teman ya. Dan di dunia nyata juga kelihatan di layar ya, teman-teman. Layar TV, layar yang di gedung-gedung, dan lain sebagainya itu kelihatan mereka lagi berjuang teman-teman. Wah, jadi bakal banyak ada yang lihat nih, terutama anak-anak ya teman-teman. Ini apakah bakal mengulang kejadian seperti di Zero tuh ya, gimana ya? Ya silakan kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Segmen kedua di babak pertarungan yang kedua teman-teman. Wargreymon dan Metal Garurumon tuh berhasil menghancurkan tubuhnya si Kuzurumon ini, tapi firasat buruknya Hikari itu belum hilang teman-teman. Dia bilang kalau yang mereka kalahkan itu cuman bagian luarnya aja. Ibaratnya kayak waktu ngelawan Apokalimon dulu, dia dihancurin tubuhnya tuh bukan berarti kalah. Karena Apokalimon ini masih menyisakan tubuh utama dan juga kegelapan di sekelilingnya teman-teman. Ujung-ujungnya juga kan anak-anak ini menang dari Apokalimon tuh karena pas dia bunuh diri tuh ledakannya ditahan dari sinar Digivice ya teman-teman. Dan Digital World pun tercipta kembali. Dunia digital pun tercipta kembali setelah itu. Oke, balik lagi ke sini ya teman-teman. Jadi si musuh ini belum mati teman-teman, dan dia menunjukkan pertanda aneh di bagian dalam bola hitam itu muncul banyak mata teman-teman. Waduh, banyak banget teman-teman. Mana cucut gitu. Dan tiba-tiba dia mau menelan keempat Digimon di garis depan, yaitu keempat Digimon ini yang tadi nyerang dia. Syukur-syukur ditarik mundur ya teman-teman, tapi ini kenapa ukurannya Wargreymon sama Metal Garurumon jadi menciut pak? Sumpah ini jadi kecil seukuran Serapimon sama Opanimon, padahal mereka berdua nggak gede-gede amat. Padahal si Wargreymon dan Metal Garurumon itu jauh lebih gede gitu. Oh my god, ini gimana ini? Gak konsisten pak. Tapi ujung-ujungnya semua pada kejebak sih teman-teman. Dan si musuh ini udah berevolusi lagi menjadi Abadomon.
Wih, jadi ngeri gini Pak wujudnya. Retakan udah muncul di seluruh dunia dan umat manusia pun panik. Gangguan jaringan pun terjadi, layar di tablet, di alat-alat elektronik pun semua jadi putih, teman-teman. Ya kan jaringannya udah dimakan sama Negamon ya kan. Kita lihat di sini juga ada anak yang mirip sama Ken kecil ya teman-teman, tapi rambutnya kayak Digimon Kaiser gitu. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Di sisi pertarungan nih udah gencar banget dan tentunya semuanya pada kewalahan teman-teman. Abadomon terlihat punya kemampuan seperti meniadakan serangan musuh dan menghapuskannya teman-teman. Ini bisa dilihat di serangannya Metal Garurumon yang mendadak dihentikan habis itu dihapus begitu aja teman-teman. Jadi gak ada efeknya sama sekali. Dan dia juga udah nelen 4 Digimon dan anak yang tadi support dari belakang, yaitu si ini Howomon, Faikmon, Rosmon, dan Hercules Kabuterimon beserta partnernya mereka itu Sora, Koshiro, Mimi, dan Joe. Sisa 4 Digimon di garis depan yaitu ini Taiki Yamato, Takeru Hikari gitu. Ya kan? Abadomon ini digambarkan sebagai jurang tanpa dasar yang akan memakan segalanya oleh si Opanimon, dan jadi ini udah ngeri banget lah pokoknya. Semuanya bakal dilahap sama dia intinya gitu. Dan dia nggak bakal pernah puas sampai semuanya benar-benar lenyap gitu. Segmen ketiga, nasib anak-anak yang ditelan. Oke, ini agak serem juga ya teman-teman, dan juga ini agak mirip sama kejadian yang dulu. Mereka tuh masih ada, tapi hawa keberadaan mereka tuh seperti menipis atau nihil teman-teman. Mereka tuh masih bisa berkomunikasi masing-masing dan juga saling mendengar, tapi mereka tuh nggak bisa terlihat satu sama lain gitu. Mereka juga melihat keadaan kedua dunia yang sedang dalam kehancuran. Sorry tadi ada gangguan dikit. Oke, jadi kita lanjut ya teman-teman. Jadi si Koshiro ini yakin bahwa eksistensi mereka juga sedang digerogoti teman-teman, dan pelan-pelan memudar ya seperti yang tadi udah saya bilang. Apa ini agak mirip sama yang dulu ya teman-teman? Ya emang tadi kita juga bahas ini sih teman-teman. Apokalimon itu kan ngurai eksistensi mereka tuh menjadi serpihan data dan mengalami hal serupa. Tapi di sini bedanya adalah bener-bener sampai nggak nampak teman-teman, cuman ada suara aja, dan mereka tuh kayak keberadaannya kayak siluet-siluet gitu aja teman-teman. Ya kan, sementara Taichi dan yang lain pun masih berjuang mati-matian. Tentakelnya masih bisa diserang, tapi tubuh utamanya tuh tetap gak bisa ditembus karena kekuatannya yang tadi. Serangan petirnya juga masih bisa ditahan sama Brave Shield ya teman-teman. Kemudian anak-anak di seluruh dunia pun menyaksikan pertarungan, dan juga Koshiro dan yang lain melihat sebuah bulu sayap yang di opening ya teman-teman, yang pasti disusul datangnya cahaya harapan yang datang ke arah mereka. Cahaya tersebut membuat tubuh mereka pulih kembali, dan gak hanya dari dunia digital ya teman-teman, ini juga datang dari dunia manusia teman-teman. Seperti yang terlihat di laptop Koshiro, ada banyak pesan seperti di Our War Game teman-teman. Jadi ada pesan yang ini, mereka pengen supaya mendukung anak-anak ini, jadi berjuanglah dan lain sebagainya gitu. Kayak di movie persis. Segmen keempat teman-teman, bersatunya doa dan harapan. Oke, semua pesan, doa, dan harapan dari dunia manusia pun bermunculan dan diubah menjadi data kuat yang melewati network, diubah menjadi energi positif yang berlawanan dengan energi negatif yang menjadi sumber dayanya si Negamon ya teman-teman, yaitu cahaya harapan itu sendiri. Dan datangnya ini juga nggak cuma di dunia manusia aja ya teman-teman, di dunia digital pun juga sama. Di sini dijelasin bahwa fenomena ini bisa terjadi karena pembatas dunia itu sedang runtuh akibat serangan Negamon ya teman-teman. Di sini kan kita bisa lihat kalau retakan-retakan itu berarti kan pembatas dunianya itu udah kacau ya teman-teman. Jadi si Negamon ini bisa menerobos masuk gitu aja teman-teman. Seperti itu. Di balik krisis besar yang ditimbulkan oleh Negamon juga ada sesuatu yang bisa membalik keadaan, yaitu ini gitu. Dan ini hal terakhir yang bisa dilakukan oleh 4 anak yang hampir lenyap ini. Sora dan Koshiro bersama Howomon dan Hercules Kabuterimon itu pergi ke dunia manusia dan mengumpulkan cahaya harapan di sana, sementara Mimi dan Joe beserta Koshiro beserta Rosmon dan Faikmon mengumpulkan cahaya harapan yang ada di dunia digital, teman-teman. Dan satu hal lagi sebelum kita lanjut, Leomon gak jadi mati beneran loh, teman-teman. Oke, udah ya, cukup ya. Berarti fix Leomon hidup di series kali ini. Kemudian kembali lagi ke 4 Digimon yang garis depan, teman-teman. Serapimon dan Opanimon ini sempat terjatuh dan kena serangan, lalu Wargreymon dan Metal Garurumon pun sekarat, teman-teman. Tapi di sini juga terjadi hal menarik, di mana Devimon dan Skull Knightmon ini muncul dari dalam kedua Digimon ini, teman-teman. Dua Digimon suci ini untuk menolong mereka. Devimon berkata bahwa dia mendengar harapan dari semua orang, dan meskipun kehancuran ada di depan mata, cahaya harapan akan terus bersinar
terang dan menciptakan keajaiban. Maka dari itu keinginan gelap juga harus menjawabnya dan percaya pada mereka. Dan inilah hasilnya teman-teman. Semuanya bersatu dan mengumpulkan cahaya itu. Jadi benar ya kemarin kalau cahaya dan kegelapan itu sama-sama pengen hidup juga teman-teman. Hidup dan melawan si Negamon yang pengen menghancurkan segalanya ini. Gitu. Terus semuanya pun bersatu dan mengumpulkan cahaya itu. Hikari dan Opa-Niman menerima energi dari dunia manusia yang disalurkan oleh Hercules, Kabuterimon dan juga Houmon. Kemudian Serapimon menerima energi dari dunia digital yang disalurkan oleh Fikemon dan juga Rosemon. Kedua energi itu disalurkan ke Taichi dan Yamato, membuat Wargreymon dan Metal Garurumon berevolusi menjadi Omegamon. Oke, ini dia momen yang ditunggu-tunggu, keren banget loh. Teman-teman, adegan berubahnya, wah luar biasa lah. Kayak terakhir penutup dan konklusi teman-teman, Omegamon terbentuk dan dia disebut sebagai keajaiban pamungkas, juga seorang ksatria suci. Lalu hanya serangan Omegamon yang bisa melukai Abadomon seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ini dia berhasil melubangi tubuhnya si Abadomon, dan juga Taichi dan Yamato pun merasakan bahwa Omegamon ini emang bukan cuma terbentuk karena kekuatan anak-anak aja, tapi juga ada doa dan harapan dari seluruh dunia yang ada di dalam tubuhnya itu, teman-teman. Jadi emang benar dia terbentuk dari doa dan harapan seluruh makhluk hidup ya, teman-teman. Jadi Taichi pun berpikir bahwa yang berjuang tuh bukan cuma anak-anak ini aja, tapi seluruh dunia itu emang berjuang untuk menghadapi si Negamon ini, gitu. Waduh, filosofinya dalam banget ya teman-teman. Jadi seluruh dunia tuh saling membantu satu sama lain. Jadi berkumpul di satu tempat untuk menghasilkan kekuatan yang besar dan melawan si malapetaka besar ini. Wah, luar biasa. Filosofinya dapet ya teman-teman. Episode ini diakhiri dengan Omegamon yang masuk ke dalam inti tubuh Abadomon dan akan segera mengakhiri segalanya minggu depan, teman-teman. Oke, konklusinya teman-teman, ini episode yang luar biasa. Penutupnya tuh benar-benar bikin penasaran apa yang bakal terjadi minggu depan. Soalnya episode terakhir itu benar-benar menunjukkan akhir dari petualangannya anak-anak ini, gitu. Dan juga ini kan dilihat sama anak-anak di seluruh dunia nih. Apakah ini akan menciptakan fenomena seperti di Zero Two atau enggak, dimana akan ada anak-anak yang memiliki Digimon di seluruh dunia. Tapi kalau menurut saya sih gini ya teman-teman, di series ini gak ada campur tangan dari Yggdrasil maupun Homeostasis. Jadi saya juga kurang yakin teman-teman. Lagian kan konflik utama Avenger 2020 ini kan karena kedua insting dunia digital aja yang saling bertumbuh, yaitu insting untuk melanjutkan atau mengakhiri, ya kan? Dan juga kedua insting ini sudah mendapatkan jawaban mereka dari dunia manusia. Kecuali nanti bakal ada sesuatu yang berhubungan sama Negamon dan masih tersisa ya teman-teman. Kalau enggak ya mungkin aja series ini ya bakal udahan gitu. Tapi kalau kalian ada teori lagi seperti yang tadi udah saya bilang, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Lalu terima kasih banget buat kalian semua yang sudah mendukung saya selama ini, yang sudah setia menonton review saya selama ini, sama setahun penuh inilah pokoknya teman-teman. Minggu depan series ini sudah akan udah tamat ya minggu depan, dan akan segera berganti ke series Digimon Ghost Gate. Bakal di-review gak nih? Karena ini channel Digimon jadi kalian pasti udah tahu jawabannya ya teman-teman. Oke, mari kita sama-sama nantikan minggu depan bakal seperti apa. Jangan lupa dukung channel ini terus, like, komen, dan share, dan juga subscribe-nya juga jangan lupa teman-teman. Oke, see you again. Dadah, bye. Stargate open.